Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Nah, gimana nih kabar kalian? Pasti baik dong. Kakak Deborah gimana? Baik. Nah, hari ini senang sekali rasanya kakak bisa bertemu lagi dengan adik-adik di ibadah sekolah hari Minggu online. Oke, sebelum Kita memulai ibadah, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu Saya Bergirang. Sebabnya saya bergirang, bergirang karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, bergirang, saya bergirang, sebabnya saya bergirang, bergirang karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan, siang malam selalu bergirang.
bergembira karena saya anak Tuhan. Saya berdiri bergembira, saya berdiri sebabnya saya berdiri bergembira karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan. Siang malam selalu bergembira. Sekarang ku selalu bergembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan. Siang malam selalu bergembira. Oke, sekarang kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu ceritanya ya. Suatu saat ketika Tuhan Yesus pulang dari daerah Tirus dan Sidon, banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Tuhan Yesus naik ke atas sebuah bukit, lalu duduk di situ dan mulai melayani orang-orang yang datang kepadanya. Ia menyembuhkan mereka yang lumpuh, timpang, buta, bisu, dan banyak lagi yang lain. Melihat itu, orang-orang menjadi takjub dan mereka memuliakan Tuhan. Karena sudah 3 hari mengikut Tuhan Yesus, orang-orang sudah lapar dan Tuhan Yesus kasihan melihat mereka. Kemudian ia memanggil murid-muridnya agar memberi orang-orang itu makanan. Murid-murid tidak tahu mereka harus melakukan apa, karena tempat itu sunyi dan jauh dari kota, dan mereka cuma punya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tapi Tuhan Yesus punya cara. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid agar mengatur orang-orang yang banyak itu supaya mereka duduk dengan teratur di tanah. Saat itu jumlah laki-laki yang ada di situ sebanyak 4.000 orang. Kalau ditambah perempuan dan anak-anak, maka jumlahnya lebih banyak lagi. Kemudian Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur atas 7 roti dan beberapa ikan kecil yang ada itu, dan membagi-bagikan kepada murid-murid untuk dibagikan kepada orang banyak. Murid-murid membagi roti dan ikan kepada semua orang yang ada, laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk mengumpulkan sisa roti yang masih ada, dan mereka mendapatkan kembali 7 keranjang penuh dengan roti. Kakak dari itu kakak mengambil tema yaitu Tuhan memperhatikan. Nah, cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang sudah diceritakan sebelumnya adalah peristiwa yang berbeda dari cerita Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, cerita kali ini terjadi setelah Tuhan Yesus kembali dari daerah Tirus dan Sidon. Nah, saat itu Tuhan Yesus sedang melayani orang banyak yang datang berbondong-bondong membawa orang-orang yang sakit untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mereka dengan penuh iman dan pengharapan menantikan jamahan Tuhan Yesus atas diri mereka yang sakit agar menjadi sembuh. Nah, setelah 3 hari mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus dan setia menunggu pertolongan darinya, mungkin apa yang menjadi bekal makanan yang mereka sediakan dari rumah mereka masing-masing sudah habis nih. Nah, terus mereka mungkin tidak tahu lagi harus makan apa. Tetapi mereka memilih untuk menunggu jamahan Tuhan. Nah, melihat hal itu, dari bacaan kita bahwa Tuhan Yesus begitu peduli kepada orang banyak ini. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Walaupun mereka tidak meminta makan
kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh orang banyak itu adalah makanan. Nah, karena itu ia memanggil murid-murid untuk menyampaikan maksud hatinya memberi makan kepada orang banyak itu. Nah, walaupun belum terlalu lama berselang dari kejadian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, namun murid-murid masih belum percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, ini terlihat dari jawaban atau pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus, bahwa tidak mungkin mendapatkan makanan untuk orang banyak itu di tempat itu. Padahal, jika kita melihat kejadian sebelumnya, yaitu saat Tuhan Yesus berada di daerah Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan Kanaan yang begitu beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga anaknya disembuhkan. Nah, dan hal itu disaksikan juga oleh murid-muridnya. Tetapi itu belum membuat mereka cukup beriman untuk menyerahkan segala persoalan mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi murid-muridnya belum percaya nih sama Tuhan Yesus, meskipun udah banyak kejadian yang mereka saksikan. Nah, dan sekali lagi Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka apa yang bisa dilakukannya. Persis seperti mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Kali ini juga Tuhan Yesus menyuruh orang banyak untuk duduk di atas tanah, agar dapat dibagikan makanan secara teratur. Dengan 7 potong roti dan beberapa ikan kecil, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki, ditambah beberapa ribu orang perempuan dan anak-anak, yang kemudian menyisakan 7 bakul sisa potongan roti. Nah, dari cerita ini kita dapat belajar dan juga diajarkan kepada anak-anak tentang perhatian Tuhan Yesus yang begitu besar kepada manusia. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang itu datang kepadanya untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi ia tahu juga bahwa tubuh mereka butuh hal yang lain, yaitu makanan. Nah, orang banyak itu sangat setia menantikan pertolongan dari Tuhan, tetapi mereka mungkin lupa atau tidak memperhitungkan kalau mereka juga butuh makanan untuk kekuatan tubuh mereka. Nah, kalau nggak makan kita juga pasti sakit, lemah, ya kan? Nah, Tuhan memperhatikan bukan hanya apa yang diminta oleh mereka, tetapi lebih dari itu, apa yang dibutuhkan mereka walaupun tidak mereka minta. Nah, demikian juga setiap orang percaya yang mau setia dan berharap hanya kepada Tuhan, ia punya berbagai cara untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi lebih dari itu, Tuhan juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan yang tidak kita pikirkan. Nah, jadi Tuhan Yesus tuh tahu apa yang terbaik untuk kita, untuk masa depan kita. Dia memberikan kita kesehatan, tuh makanan, rezeki, berkat, dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus tahu, bahkan yang tidak kita pikirkan pun Tuhan Yesus tahu. Dia sediakan apa yang kita butuhkan. Nah, ada banyak harapan dan keinginan yang kita juga ucapkan dalam doa kita. Untuk itu, tetaplah setia menantikan jawaban dari Tuhan. Nah, tetapi cobalah kita perhatikan juga ada banyak hal yang tidak pernah kita minta. Tetapi Tuhan Yesus memenuhi, dia memberikan berkat baik kepada kita secara langsung maupun tidak langsung melalui orang tua kita, terus teman kita, saudara kita. Nah, sepatutnya kita mengucap syukur untuk hal-hal tersebut karena kita percaya Tuhan memang setia memperhatikan kita dalam segala keadaan. Jadi kita harus mengucap syukur nih sama Tuhan dari apa yang Dia berikan dari melalui orang tua kita, teman kita, bahkan saudara kita ataupun orang lain. Jadi Tuhan Yesus tuh memenuhi kebutuhan kita. Nah, terus sekarang ayat hafalan kita yaitu di Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ingat ya, Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Dan aktivitas kita pada minggu ini yaitu kita
Nah, yang adik-adik nih punya makanan nih. Kalau misalnya adik punya makanan atau jajan yang banyak itu, nah adik-adik bisa berbagi kepada saudaranya atau enggak orang-orang sekitarnya, kepada mama, papa atau enggak teman-temannya. Nah, itu kalian harus saling berbagi seperti cerita Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Nah, dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya untuk merespon firman Tuhan ini. Kita berdoa, yuk lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan kebaikan di dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami mampu mengasihi Engkau melebihi apapun yang kami miliki di dunia ini. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita nyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Nah, sekarang kita ada saatnya untuk mengumpulkan persembahan, tapi kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kami memberikan persembahan ini dengan sukacita sebab segala berkat Tuhan telah kami terima. Berkatilah persembahan syukur kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, sekarang sebelum mengakhiri ibadah kita doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi dan memelihara kami dalam kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung ibadah. Kita nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara.
Oke, sekarang adik-adik ibadah skala minggu kita udah selesai. Nah, sampai bertemu kembali di minggu depan yaitu tanggal 28 Juni 2020. Nah, kita akan bertemu kembali dalam ibadah di rumah masing-masing yaitu melalui ibadah online kita. Nah, jaga kesehatan ya. Terus jangan banyak keluar rumah, banyak makan yang sehat-sehat, jangan makan jajan terus, istirahat yang cukup, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.